Bab 1241, Persetan dengan banding lintas tingkat. Semua orang berubah wajah. Ini tidak mungkin, kan? Ini. Bahkan Zhao Yue dan yang lain pun ikut terpaku. Yu Hen, yang sudah berada di ranah dao hati tingkat 9, ternyata kalah dalam sekejap. Ini sebegitunya keterlaluan. Wajah Yu Hen sendiri menggelap. Ia menatap Mu Bei dan berkata, "Adik junior, kamu main curang barusan, kan? Ini bukan pertarungan yang terang-terangan." Mu Bei berkata, "Kalau senior bilang begitu, ya begitu saja." Abis berkata demikian, ia melompat turun dari arena utama. Ia membungkuk memberi salam pada Zhao Yue dan para tetua, lalu meninggalkan lapangan latihan. Wajah Yu Hen menjadi sangat jelek. Di depan seluruh orang dari akademi asalnya, dia, sang super jenius, justru kalah dari seorang murid baru. Saat ini Zhao Yue maju untuk meredakan suasana. "Xiao Hen, jangan terlalu diambil hati. Cara si bocahmu itu memang aneh dan licik, dan barusan kamu juga cuma lengah sesaat. Tidak perlu dipikirkan." Yu Hen mengangguk, tapi wajahnya tetap kelam. Tatapannya mati-matian mengejar sosok punggung Mu Bei yang menjauh. Sesaat kemudian, ia berkata pada Zhao Yue dan para tetua, "Kepala akademi, para sesepuh, saya pamit pulang dulu." Abis bicara, tanpa menunggu Zhao Yue dan yang lain buka mulut, ia langsung memanggil keluar kapal Xinghe dan terbang menembus langit. Saat ini, ia tidak sudi tinggal di sini sedetik pun. Dan ke depan, juga tidak ingin datang lagi. Zhao Yue dan para tetua mengerutkan kening. Seorang tetua agak tidak senang berkata, "Mengandalkan bakat lalu sombong, sama sekali tidak tahu etika." Tetua di sampingnya berkata, "Sudahlah. Namanya juga jenius, hati mereka memang tinggi dan angkuh. Sekali kalah, suasana hati jadi jelek, bisa dimaklumi. Ini juga bukan masalah besar." Tetua lain mendengus, "Suasana hati jelek apanya, itu namanya tidak tahu menerima kekalahan. Menantang sparring itu dia yang minta sendiri. Begitu kalah langsung pasang muka begini. Apa-apaan? Lagi pula, kapan dia pernah mengerti etika? Sejak masuk ke Akademi Lingdao tingkat atas dan jadi murid terakhir kepala akademi di sana, tiap kali pulang langsung nyetir kapal Xinghe masuk ke akademi. Dasar tidak tahu diri." Beberapa tetua lain juga ikut menyuarakan ketidakpuasan terhadap berbagai kelakuan Yu Hen. Sebenarnya mereka sudah lama kesal. Hanya saja, karena tidak menyangkut masalah prinsip, dulu mereka tidak mau terlalu mempermasalahkan. Tentu, ini juga karena mereka sedikit segan pada status Yu Hen sekarang. Bagaimanapun, kini Yu Hen adalah murid terakhir kepala Akademi Lingdao tingkat atas yang langsung membawahi mereka. Posisinya cukup istimewa. Kalau dia pulang dan sengaja meniupkan omong kosong di telinga sang kepala akademi, hari-hari mereka nanti bisa jadi tidak enak. Zhao Yue berkata, "Sudahlah, sudahlah. Tidak usah dipedulikan saja." Mereka pun meninggalkan lapangan latihan. Sementara itu, Yu Hen mengemudikan kapal Xinghe, hendak menerobos keluar dari bintang Qidou. Tepat saat itu, seorang pria tiba-tiba muncul di depan. Bye-bye. Suasana hati Yu Hen sedang sangat buruk. Melihat ada orang berani menghalangi di depan kapal Xinghe miliknya, matanya langsung menjadi bengis, mau mati, ya. Bye-bye mengepalkan tangan memberi salam pada Yu Hen. Ia berkata sangat sopan, "Jangan marah dulu, saudara Yu. Kita ini sesama pihak sendiri." Yu Hen menatapnya, "Pihak sendiri? Maksudnya apa?" Bye-bye berkata, "Tadi barusan, apa yang terjadi saya juga lihat. Si Mu Bei itu cuma bajingan tak tahu malu. Kemampuannya sendiri lemah, cuma bisa pakai bermacam cara rendahan dan kotor. Saya sendiri sebelumnya juga pernah dirugikan olehnya, dan bukan sekali dua kali. Bajingan itu sangat hina." Ia melanjutkan, "Orang rendahan semacam itu mana pantas bertarung dengan saudara Yu.
Kalau bukan karena dia pakai cara-cara keji, ditambah lagi saudara Yu sengaja menahan diri dan sedikit lengah, mana mungkin dia bisa menang. Mendengar orang di depannya juga pernah beberapa kali diam-diam dirugikan Mu Bei, dan sekaligus memuji-muji dirinya, tatapan dingin Yu Hen pun sedikit melunak. Sesaat kemudian, ia menatap Bai Bai dan berkata, "Kamu mau bilang apa?" Bai Bai kembali mengepalkan tangan. Bajingan itu memakai cara-cara kotor untuk menyinggung saudara Yu. Saya benar-benar tidak tahan melihatnya. Itu sudah pantas dihukum mati, dia harus dibunuh. Tentu, di dalamnya juga ada urusan pribadi saya. Saya memang ingin dia mati. Yu Hen mengangguk, namun berkata, dia masih sedang belajar di Akademi Lingdao. Dia itu murid Akademi Lingdao dan sangat diperhatikan. Mau bunuh dia, hampir mustahil. Bai Bai berkata, "Saudara Yu, saya punya satu cara yang bisa dilakukan." Yu Hen menatapnya, "Coba jelaskan." Bai Bai berkata, "Saudara Yu mungkin belum tahu. Bajingan itu, mengandalkan perlindungan Akademi Lingdao, telah membantai beberapa keturunan garis utama keluarga besar. Termasuk keturunan garis utama klan saya, klan Bai. Perbuatannya sangat keji. Dengan pengaruh saudara Yu di Akademi Lingdao tingkat atas, sudah pasti bisa melaporkan kejahatan-kejahatan bajingan itu ke atas. Berdasarkan itu, biar Akademi tingkat atas mengeluarkan perintah, mengusir bajingan itu dari Akademi Lingdao." Ia menambahkan, asal dia sudah diusir dari Akademi Lingdao, waktu itu dia akan mudah ditangani. Kita bisa menekannya sesuka hati sampai saudara Yu puas. Mata Yu Hen memancarkan kilat aneh. Ia menatap Bai Bai, "Kamu yakin, dia membantai beberapa keturunan garis utama keluarga besar? Termasuk klan Bai kalian?" Bai Bai memasang wajah serius, "Saya tidak berani sedikit pun berdusta. Kejadian itu terjadi di depan umum. Banyak orang yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kalau saudara Yu tidak percaya, bisa langsung pergi ke kota Su untuk bertanya. Kalau ada satu kata pun yang saya ucapkan tidak benar, saudara Yu boleh mencincang saya sampai 1000 keping." Yu Hen terdiam. Sesaat kemudian, senyum bengis melintas di wajahnya. "Bagus." Ia mengendalikan kapal Xinghe dan melesat pergi. Bai Bai memandangi sosoknya yang menjauh. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman tipis. Lalu, ia menatap jauh ke arah Akademi Lingdao. "Mau melawan aku? Heh." Akademi Lingdao tingkat atas. Yu Hen kembali ke sana dan masuk ke sebuah ruang baca. Di dalam, seorang lelaki tua berjubah ungu sedang membaca. Melihat Yu Hen kembali, ia tersenyum tipis, "Sudah pulang, Hener." Dialah kepala Akademi Lingdao tingkat atas, Kang Luofu. Yu Hen mengangguk hormat. Sesaat kemudian, ia menatap Kang Luofu dan berkata, "Guru, murid kali ini pulang ke Akademi Lingdao Bintang Cidou, menemukan satu masalah yang sangat buruk." Kang Luofu menatapnya, "Ceritakan." Yu Hen berkata, "Seorang murid Akademi Lingdao Bintang Cidou bernama Mu Bei, di luar telah membantai beberapa keturunan garis utama keluarga besar. Tapi para petinggi di sana, karena dia seorang jenius, tidak menghukumnya. Bahkan orang-orang yang datang menuntut keadilan untuk yang mati justru diusir dengan kasar." Ia melanjutkan, "Walau Akademi Lingdao Bintang Cidou adalah akademi asal murid, tapi murid tidak bisa menyetujui tindakan seperti ini. Menghadapi kejahatan, tidak peduli kekuasaan, status, maupun bakat, semuanya harus diperlakukan sama dan dihukum tegas. Hanya karena dia punya sedikit bakat lalu dibela dan dimaniakan, itu bukan jalan yang benar. Itu justru akan merusak nama baik Akademi Lingdao kita." Kening Kang Luofu sedikit berkerut, "Ada hal seperti itu?" Yu Hen berkata, "Murid tidak akan berani menipu guru." Kang Luofu mendengus dingin. Ia langsung memanggil masuk kepala kabinet dalam akademi. "Kirim perintah ke Akademi Lingdao Bintang Cidou. Murid bernama Mu Bei telah membantai orang tak bersalah.
Segera lumpuhkan kultivasinya dan usir dari akademi. Baik. Kepala kabinet itu keluar dari ruang baca. Tak lama, perintah ini pun sampai ke Akademi Lingdao Bintang Cidou. Sekejap, seluruh akademi gempar. Wajah Zhao Yue, Liu Gu, dan yang lain menjadi sangat kelam. Mata Liu Gu memancarkan kilatan dingin. Yu Hen. Akademi Lingdao tingkat atas yang mengeluarkan surat pengusiran itu, tepatnya adalah akademi tempat Yu Hen berada sekarang. Yu Hen baru saja kalah dari Mu Bei. Kini, Akademi Lingdao tingkat atas langsung menjatuhkan perintah mengusir Mu Bei. Bisa kebetulan. Pasti pihak sana yang bermain di belakang. Tetua penegak hukum murka, kupikir dia cuma tidak mengerti etika. Tidak kusangka hatinya ternyata sempit sekali. Hanya karena sekali sparring kalah, langsung melakukan hal kotor seperti ini. Mu Bei juga hanya bisa menghela napas. Menurutnya, Yu Hen ini benar-benar puncaknya orang kecil berjiwa kerdil. Saat ini Zhao Yue berkata padanya, "Xiao Bei, jangan panik dulu. Memang kamu telah membunuh orang, tapi kamu tidak bersalah. Aku akan pergi mengajukan banding sendiri." Saat berkata demikian, di wajahnya muncul sedikit rasa bersalah. Ini juga salahku. Kalau sebelumnya aku tidak membiarkanmu sparring dengan dia, semua ini tidak akan terjadi. Ini kesalahan aku. Mu Bei buru-buru berkata, "Kepala akademi, jangan bercanda. Bagaimana mungkin ini salah Anda? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja Yu Hen itu yang terlalu tak tahu malu." Zhao Yue menepuk pundaknya, "Berlatihlah yang baik. Aku pergi dan segera kembali." Liu Gu berkata, "Aku ikut denganmu." Keduanya segera meninggalkan Bintang Cidou. Tak lama kemudian, mereka tiba di Akademi Lingdao tingkat 4 yang menjadi atasan langsung mereka, dan mengajukan banding ke akademi tersebut. Namun, kabinet akademi itu sama sekali tidak mencabut hukuman. Zhao Yue berang, "Suruh Yu Hen keluar." Seorang pejabat kabinet berkata dingin, "Tuan Muda Yu sedang bertapa bersama kepala akademi. Untuk sementara tidak bisa menemui kalian. Mu Bei telah membantai beberapa orang, itu adalah fakta. Kalian berdua segera pulang dan laksanakan perintah. Kalau tidak, kalian juga akan ikut dihukum." Selesai bicara, ia langsung meminta Zhao Yue dan Liu Gu keluar dari ruang kabinet. Keduanya sangat marah. Liu Gu berkata, "Kita pergi ke akademi tingkat yang lebih tinggi." Akademi Lingdao Bintang Cidou adalah akademi tingkat 5. Akademi tempat Yu Hen berada ini adalah akademi tingkat 4. Di atasnya masih ada akademi tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1, dan akademi pusat. Semakin ke atas, tingkatannya semakin tinggi. Kewenangannya juga semakin besar. Akademi tingkat atas memiliki hak memerintah absolut pada akademi tingkat bawah. Keduanya pergi dan mencari akademi tingkat 3 yang posisinya lebih tinggi lagi. Seorang penanggung jawab kabinet akademi tingkat 3 itu keluar. "Urusan akademi tingkat 5 kalian, kalau ada ketidakadilan dan ingin mengajukan banding, seharusnya ditujukan ke akademi tingkat 4 yang langsung membawahi. Datang ke akademi tingkat 3 ini apa maksudnya? Ini namanya banding lintas tingkat. Termasuk pelanggaran peraturan akademi. Mengerti? Cepat pergi." Wajah Zhao Yue dan Liu Gu menjadi jelek. Liu Gu tak tahan berkata, "Kalau akademi tingkat 4 mau menegakkan hukum dengan adil, kami mana mungkin sampai lari ke akademi tingkat 3 untuk mengajukan banding." Penanggung jawab itu berkata datar, "Itu urusan kalian." Liu Gu marah. Baru hendak bicara lebih, penanggung jawab itu tiba-tiba mengibaskan tangan. Sebuah kekuatan besar langsung menghantam dan melempar keduanya keluar dari area akademi. Wajah mereka berdua sangat buruk. Liu Gu mengumpat keras, "Persetan sama banding lintas tingkat." Pada akhirnya, mereka hanya bisa kembali ke Akademi Lingdao Bintang Cidou. Belum sampai setengah jam setelah mereka kembali,
Akademi Lingdao tingkat 4 tempat Yu Hen berada kembali mengirim perintah. Seorang pria paruh baya berjubah biru dari ranah penguasa Dao datang membawa surat perintah secara langsung. Segera lumpuhkan kultivasinya dan usir dari akademi. Tidak boleh mengajukan banding lagi. Kalau tidak, jabatan kepala akademi di tempat ini akan diganti orang lain. Bab 1242, Junior menebas dia. Zhao Yuwei, Liu Gu, dan para tetua lain, semuanya terkejut sekaligus murka. Menindas orang. Ini, sialan, benar-benar menindas orang. Benar salah tidak dibedakan, jelas ada alasan tapi tidak diberi kesempatan bicara, hanya mengandalkan status atasan untuk menekan bawahan. Di pihak mereka, Akademi Jalan Spiritual ini susah payah merekrut seorang monster jenius yang mungkin 10.000 tahun pun belum tentu muncul sekali. Tidak, bahkan ratusan juta tahun belum tentu ada lagi monster sehebat ini. Tapi akademi tingkat atas malah memaksa mereka menghapuskan kultivasi Mu Bei dan mengusirnya dari akademi. Benar-benar keji. Zhao Yuwei mengepal tinju, kekuatan Dao Agung bergolak di tubuhnya. Ia menatap pria paruh baya berjubah biru itu dan berkata dingin, "Ganti ya ganti." Sialan. Jabatan dekan ini, aku tidak sudi terus mengikuti gerombolan anjing dari akademi atas, aku. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Mu Bei buru-buru menariknya. "Dekan, tidak perlu begini. Aku saja yang keluar dari akademi." Ia tidak bisa membiarkan sang dekan kehilangan jabatan. Bahkan mungkin nantinya Liu Gu dan para tetua lain juga ikut dihukum. Itu tidak pantas. Dekan dan yang lain sudah sangat baik padanya. Selesai bicara, ia langsung berjalan menuju luar akademi. Saat ini ia sudah tidak sempat lagi mempedulikan para kuat klan Mu yang sedang mengawasinya di luar. Namun, baru saja ia melangkah 2 langkah, sebuah aura mengerikan langsung mengunci dirinya. Pria paruh baya berjubah biru menatapnya dingin. "Hancurkan dulu kultivasimu baru pergi." Zhao Yuwei, Liu Gu, dan yang lain langsung murka. Keterlaluan. Pada saat inilah, seberkas cahaya menyilaukan tiba-tiba jatuh dan menyusup ke dalam tubuh Mu Bei. Seketika, aura Mu Bei melonjak naik seperti pasang naik, dalam sekejap saja mencapai ketinggian yang sangat mengejutkan. Wajah Mu Bei seketika berubah drastis. Ia merasa, kini dirinya seolah memiliki kultivasi setara ranah memasuki Dao. Seluruh keberadaannya mengalami lompatan kualitas yang luar biasa besar. Lalu, sebuah suara kesal namun sangat familiar tiba-tiba terdengar di dalam kepalanya. "Junior, tebas dia." Dari ujung mata, Mu Bei melirik ke kejauhan. Liu Doudou sedang merapalkan sebuah mudra misterius dengan kedua tangannya. Ini adalah kekuatan yang sedang ia pinjamkan padanya. Saat ini, pria paruh baya berjubah biru menatap Mu Bei dengan wajah terkejut. "Apa-apaan kekuatanmu ini?" Tatapan Mu Bei langsung mengeras menancap padanya. Detik berikutnya, ia melompat tinggi, memanggil keluar pedang penghancur bencana dan menebas dengan ganas. Satu tebasan itu memancarkan bilah ki pedang yang mengerikan. Dalam sekejap, pedang ki itu menyapu ke arah pria berjubah biru dengan aura yang sangat mendominasi. Hanya sekejap, wajah pria berjubah biru langsung berubah. Tebasan ini terlalu cepat. Terlalu cepat sampai ia bahkan tidak sempat memanggil keluar kekuatan Dao Agung. Dalam kepanikan, ia hanya sempat menghantamkan satu tinju. Tinju dan ki pedang saling beradu. Puff. Lengan yang ia gunakan untuk memukul langsung terpelanting miring, sementara tubuhnya terpental mundur beberapa langkah. Sesaat kemudian, ia memaksa diri menstabilkan tubuhnya. Namun baru saja ia berdiri tegak, sebuah ki pedang keemasan yang jauh lebih mendominasi sudah membelah udara, menebas lurus ke arah gelabelannya. Ia buru-buru mengangkat penghalang kekuatan ilahi untuk menahan tebasan itu. Namun, tidak berguna.
Penghalang kekuatan ilahi itu hanya mampu memperlambat laju Ki Pedang, bukan menghentikannya. Ki Pedang itu terus menusuk, sedikit demi sedikit menembus penghalang, lalu menusuk ke arah gelabelannya. Sekejap kemudian, Ki Pedang menembus penghalang, menyentuh tepat di antara alisnya. Setetes darah langsung mengalir turun. Namun Ki Pedang itu belum berhenti. Ia terus, perlahan tapi pasti, menembus masuk ke dalam kepalanya. Pria berjubah biru itu langsung panik ketakutan. Ia menatap Mu Bei dan membentak keras, "Kalau kamu berani membunuhku, Akademi Jalan Spiritual akan mengeluarkan perintah pengejaran ke seluruh alam semesta untuk memburumu, kamu." Mu Bei mengguncang pedang penghancur bencana di tangannya dengan kuat. Kong! Suara dering pedang yang menyakitkan telinga menggema. Ki Pedang yang menempel di gelabela lawannya tiba-tiba meledak hebat, lalu dengan suara pev menembus kepala pria itu dan menghancurkan jiwa raganya sekaligus. Zhao Yue dan para tetua penegak hukum melongo tak berkedip. Para murid di sekitar juga melongo kaku. Masing-masing seperti berubah menjadi patung kayu. Seorang kuat ranah penguasa Dao, seorang yang sudah benar-benar menguasai kekuatan Dao Agung, malah dibunuh oleh Mu Bei yang hanya berada di ranah pencari Dao. Ranah pencari Dao, membunuh ranah penguasa Dao. Namun, tak lama kemudian, wajah Zhao Yue dan yang lain perlahan menjadi berat dan sangat jelek. Mu Bei membunuh utusan kuat yang dikirim akademi tingkat atas. Masalah ini sekarang sudah benar-benar membesar. Sudah bukan sekadar urusan menghapuskan kultivasi dan mengusir dari akademi lagi. Dengan kejadian seperti ini, Akademi Jalan Spiritual tingkat atas pasti akan mengeluarkan perintah pengejaran. Mu Bei akan diburu di seluruh 9 dimensi. Pasti. Pada saat yang sama, tidak jauh dari sana, Liu Doudou tiba-tiba limbung dan jatuh terduduk. Wajah cantiknya seketika pucat sampai ke titik ekstrim. Sementara itu, aura Mu Bei mulai merosot dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Mu Bei menoleh ke arah Liu Doudou yang wajahnya pucat pasi. Dadanya langsung mengencang. Ia ingin segera berlari ke arahnya. Tapi ia menahan diri. Sekarang ia tidak boleh melakukan itu. Aura kuat di tubuhnya sedang cepat memudar. Kalau ia berlari ke sana sekarang, maka kesempatan untuk menerobos keluar yang sudah susah payah diciptakan sang senior akan terbuang sia-sia. Selain itu, kalau ia kelihatan berhubungan langsung dengan Liu Doudou saat ini, identitas senior yang membantunya bisa terbongkar. Senior juga bisa ikut terseret. Ia mengirimkan transmisi suara, "Terima kasih, senior. Aku tidak akan pernah melupakan senior." Selesai bicara, ia meraih cincin penyimpan milik pria berjubah biru itu, lalu langsung menerjang keluar dari Akademi Jalan Spiritual. Hampir pada detik yang sama ketika ia melangkah melewati gerbang akademi, puluhan sosok menerjang keluar dari kegelapan, serentak menerkam ke arahnya. Di antara mereka, ada seorang tetua berjubah panjang dengan kultivasi ranah penguasa Dao. "Tetua Agung klanmu, Mu Gang, enyahlah." Mu Bei langsung menyapu dengan satu tebasan pedang. Satu tebasan itu memancarkan gelombang Ki Pedang sepanjang lebih dari 10 zang yang menyapu luas. Aura pedang yang tajam dan meluap-luap langsung menerjang ke depan puluhan orang itu. Mu Gang mengangkat telapak tangan dan menghantamkan satu serangan. Serangan itu beradu dengan gelombang Ki Pedang 10 zang. Cit! Gelombang Ki Pedang keemasan itu hancur berantakan. Namun tubuh Mu Gang juga terpental mundur beberapa zang. Di saat yang sama, Mu Bei sudah melesat jauh seperti kilat. Mu Gang membentak tajam, "Kejar!" Puluhan orang itu langsung mengejar ke arah Mu Bei. Liu Doudou menatap arah kepergian Mu Bei dan bergumam pelan, "Junior, kamu jangan sampai kenapa-kenapa ya. Senior tidak mau jadi janda." Setetes darah mengalir dari sudut bibirnya. Di saat ini, seakan merasakan sesuatu atau mungkin tiba-tiba teringat sesuatu, wajah Liu Gu mendadak berubah.
Ia cepat-cepat melepaskan kekuatan kesadarannya, menyapu sekeliling. Sesaat kemudian, ia menemukan Liu Doudou yang tergeletak di sudut. Swiss. Ia langsung berkelebat ke depan cucunya, memeluk tubuh Liu Doudou lalu sekali bergetar lenyap, muncul kembali di halaman kediamannya sendiri. Kekuatan Dao Agung mengalir tiada putus dari telapak tangannya masuk ke tubuh cucunya. Saat ini, wajahnya penuh kecemasan. Bocah, konstitusimu masih sangat tidak stabil. Ilmu ilahi bawaanmu tidak boleh dipakai, kamu tahu itu. Kamu. Liu Doudou menjawab lemah, tapi ada yang berani menindas junior. Junior bukan cuma super tampan, sifatnya juga sangat menarik, sama sekali tidak membuatku jengkel. Aku sangat suka pada junior. Liu Gu menghela napas berat. Bukankah masih ada kami, beberapa orang tua ini? Kami bisa melindunginya. Untuk apa kamu harus turun tangan? Liu Doudou menggeleng pelan. Junior tidak ingin menyeret kalian. Kalau kalian membantu dia sekarang, kalian semua akan terseret masalah besar. Akademi tingkat atas tidak akan melepaskan kalian. Hanya aku yang paling cocok turun tangan diam-diam seperti ini. Liu Gu mengepalkan tinju. Di mata tuanya muncul kabut air. Sudah ratusan tahun ia menempuh jalan kultivasi, tapi saat terjadi masalah malah membiarkan cucunya berdiri di depan. Liu Doudou berbisik pelan, "Kakek, tidak apa-apa. Aku tidak akan mati. Istirahat sebentar. Nanti juga sembuh." Selesai berkata, ia pingsan. Saat ini, Mu Bei melangkah menggunakan langkah reinkarnasi tingkat keempat. Ia sudah menembus hingga sangat jauh, dan aura di tubuhnya pun kembali ke tingkat normal. Kilin hitam tiba-tiba bertanya, "Bocah, barusan itu apa-apaan? Kenapa kekuatan tempurmu bisa melonjak sedrastis itu?" Mu Bei menjawab, "Senior yang membantuku." Pada kilin tua ini, ia memang tidak punya yang perlu disembunyikan. Kilin hitam terperanjat. Yang bernama Doudou itu. Tadi dia yang diam-diam turun tangan. Tapi bagaimana dia bisa membuat kekuatanmu melonjak segila itu? Tadi, peningkatan kekuatan Mu Bei benar-benar gila. Sangat gila. Bersambung.